itu dulu ya. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat malam dari Sydney ya. Boleh dikatakan malam, meskipun kalau saya lihat di luar jendela masih Terang. sebenarnya terang. Belum berganti gelap, walaupun dari Sydney kami menyapa Anda jam 7 PM gitu ya. Selamat siang untuk Anda yang ada di Indonesia. Terima kasih Anda sudah bergabung dalam program kami. Dan bersama-sama dengan kami juga di Zoom Service ada Ibu Mary Sangian di Tondano, Sulawesi Utara. Terima kasih Bu Mary yang sudah bergabung dalam kebaktian doa kita pada sore ataupun malam hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin menyapa Anda yang baru bergabung atau di dalam perjalanan menyaksikan program kami melalui mobile Anda. Hari Selasa ini kita dedikasikan untuk berdoa. Jadi ini adalah waktu untuk berdoa. Apabila Anda mempunyai pokok-pokok doa tertentu yang ingin didoakan secara khusus, Anda bisa mengirimkan di kolom komentar atau kirimkan inbox ataupun juga WhatsApp kepada kami. Dan juga kita tentu akan mendoakan pokok-pokok doa yang sudah ada yang kami terima dari semua jemaat Bible Independent Church. Saudara-saudara yang ingin bergabung bersama dapat menggunakan ID meeting yang ada dan juga passcode yang biasa ya. Malam ini Anda bisa join bersama-sama kami untuk berdoa. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyikan pujian. Kita akan memuji Tuhan sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian ini ya. The Lord my shepherd, I'll not want. He makes me lie in pastures green. He leads me by the still water. His goodness restores my soul, and I will trust in you alone. And I will trust in you alone. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. He guides my ways in righteousness, and He anoints my head with oil, and my cup it overflows with joy. I feast on His beauty line, and I will trust in you alone. And I will trust in you alone. For your endless mercies follows me. Your goodness will lead me home. And though I walk the darkest path, I will not fear the evil one. For you are with me, and your rod
on, for I need you, and I will trust in you alone, and I will trust in you alone, for your endless mercy follows me, your goodness will lead me home. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Dan apabila Engkau menjadi gembala kami tidak pernah berkekurangan ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu sampai hari ini. Engkau memberikan kami kasih karunia. Kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kami. Terima kasih Bapa. Sore, malam hari ini, atau pagi hari di belahan bumi Eropa, dan di daerah-daerah yang lain, negara lain, kami mau agungkan Tuhan, dedikasikan waktu ini untuk berdoa Tuhan. Puji Tuhan untuk semua teman-teman yang sudah bergabung bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini. Sekali lagi saya menyapa Ibu Mary Sangian yang ada di Tondano, Ibu Christine yang ada di Batam, Ibu Marcella yang ada di Manado, Sulawesi Utara, Ibu Oike Abram yang ada di Balikpapan. Bagi Anda yang ingin bergabung, Anda bisa menggunakan ID meeting yang ada dan juga passcode yang ada untuk bersama-sama berdoa. Dan hari ini sebelum kita berdoa, Ibu Erna akan share sesuatu firman Tuhan tentu saja untuk kita semua. Saya persilakan. Terima kasih Pak Wanda. Saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini saya akan membahas firman Tuhan dengan topik mengubah keadaan melalui doa. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang tidak pernah berubah di dalam nature-nya, Allah yang tidak pernah berubah di dalam esensinya, Allah yang tidak pernah berubah dalam karakternya, dan Allah yang tidak pernah berubah di dalam kehendak dan rencananya. Allah kita itu Allah yang immutable, artinya Ia tidak pernah berubah dan tidak bisa berubah sampai selama-lamanya di dalam nature, di dalam karakter, di dalam kehendak dan rencananya, dan di dalam esensinya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu ada di dalam Ibrani 13 ayat 8 yang berkata demikian, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Tuhan yang disembah oleh Ishak, Tuhan yang disembah oleh Yakub, Tuhannya Musa, Tuhannya Nuh, Tuhannya Nabi Yesaya, dan semua yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, tapi juga Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sama, Tuhannya Petrus, Tuhannya Yakobus, Tuhannya Rasul Paulus, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Yesus itu adalah Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada ayat-ayat yang berhubungan dengan immutable Allah. Adalah
Di dalam Bilangan 23 ayat 19, demikian firman Tuhan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Di dalam Yeskiel 24 ayat 14, demikian firman Tuhan, Aku Tuhan yang mengatakannya, hal itu akan datang dan aku akan membuatnya, aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu, demikianlah firman Tuhan. Ada juga di dalam 1 Samuel 15 ayat 29, demikianlah firman Tuhan, lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Saudara-saudara, kita menemukan sesuatu kasus yang unik dan spesifik di dalam Yesaya 38 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Yesaya memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukannya apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu, telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara-saudara, Hizkia Raja Yehuda mengalami sakit yang berat dan bahkan hampir mati. Bukan saja fakta bahwa sakit yang berat itu sudah merenggut nyawa, tetapi melalui Nabi Yesaya, yaitu nabi yang diutus oleh Tuhan, itu datang kepadanya memberikan vonis bahwa Hizkia itu akan mati. Jadi saudara-saudara, pada di dalam perjanjian lama itu, kalau Tuhan berfirman itu, Tuhan berfirman melalui hamba-hambanya, melalui para nabi yang diutus untuk memberitakan firman yang keluar dari mulut Tuhan kepada umatnya pada waktu itu. Tetapi sekarang saudara-saudara, sekarang di dalam zaman perjanjian baru tidak ada nabi lagi, saudara-saudara, bahwa karena Alkitab itu sudah dikanonkan, sehingga Alkitab itu adalah Alkitab yang sudah sempurna. Jadi kalau saudara-saudara memerlukan, ketika saudara memerlukan kehendak dan rencana Tuhan ada dalam hidupmu, pelajari saja firman Tuhan. Engkau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, atau bahkan engkau bisa mengeksegesis atau menghermeneutik ayat-ayat firman Tuhan itu melalui firman Tuhan yang ada di dalam kitab ini tuh, dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kita tidak perlu memerlukan nabi-nabi ataupun rasul-rasul yang sekarang banyak sekali mereka mengklaim nabi bahwa Tuhan berfirman melalui dia, Tuhan berbicara melalui dia. Itu sama omong kosong, saudara-saudara. Pelajari firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan saja. Jangan mendengarkan omongan nabi-nabi palsu itu, saudara. Nabi-nabi sudah tidak ada di dalam perjanjian baru Tuhan, saudara-saudara, di dalam gereja, saudara-saudara. Saudara-saudara, Yesaya bin Amos disuruh Tuhan untuk datang kepada Raja Hizkia dan menyampaikan keputusan Tuhan atas sisa hidup Hizkia.
pesan Tuhan melalui Nabi Yesaya adalah Hizkia mempunyai kesempatan terakhir untuk memberikan pesan terakhir kepada keluarganya dan mengatur segala sesuatu karena sebentar lagi Tuhan akan mengambil hidup Hizkia. Tetapi di dalam Yesaya 38 ayat 2 menyampaikan bahwa pada saat Raja Hizkia ini mendengar vonis Tuhan melalui Nabi Yesaya, Raja Hizkia ini bertobat dan memohon belas kasihan kepada Tuhan melalui doa. Raja ini datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan meminta belas kasihan kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan penyakitnya melalui doa, saudara-saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan melihat pertobatan Hizkia, Tuhan melihat hati Hizkia, dan Tuhan mendengar doa Hizkia pada saat itu juga. Bahkan Tuhan menyembuhkan Hizkia dan menambahkan usianya 15 tahun lagi. Amin, saudara? Amin. Pada saat kita membaca peristiwa ini, peristiwa Raja Hizkia ini, kita melihat sebuah contoh yang nyata bahwa doa itu dijawab oleh Tuhan. Kalau Tuhan mau, maka Tuhan menjawab sebuah doa pada saat yang real. Tentu saja doa Hizkia itu bukanlah sebuah formula atau jaminan bahwa Tuhan akan menyembuhkan semua orang yang berada di dalam keadaan sakit dan hampir mati. Tetapi saudara-saudara, Tuhan itu mempunyai hak, mempunyai kedaulatannya sendiri. Amin, saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, bagian yang penting dari peristiwa ini adalah Allah itu menjawab doa. Allah juga bisa mengubah pikirannya karena doa manusia. Allah itu mengetahui segala sesuatu dari awal sampai akhir. Tapi juga dia mau merespon doa-doa kita. Respon Allah terhadap doa kita adalah dia mau mengubah pikirannya dan mendengarkan doa-doa kita. Allah itu Allah yang mengetahui segala sesuatu, saudara-saudara. Allah itu mengetahui segala sesuatu dari awal sampai akhir. Tapi Allah kita juga adalah Allah yang fleksibel. Allah mau menjawab doa kita, berarti dia juga mau mengubah beberapa hal untuk menjawab doa kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, Hizkia itu tercatat di dalam sejarah raja yang menurunkan Mesias, Tuhan Yesus sendiri. Hizkia adalah keturunan Raja Daud. Pada saat Raja Hizkia itu divonis mati, sebenarnya Raja Hizkia itu belum mempunyai anak. Pada saat itu, Raja Hizkia masih sangat muda, usianya sekitar 39 tahun. Allah mendengar doa Hizkia dan menambahkannya 15 tahun lagi. Kemudian di dalam sejarah juga mencatat bahwa Raja Hizkia dalam kurun waktu tambahan itu akhirnya mempunyai anak laki-laki yang bernama Manase. Dan dari garis keturunan Manase itu adalah akhirnya melahirkan Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Itu ada di dalam Matius 1, ayat 10 sampai 11, demikian firman Tuhan. Hizkia memperanakkan Manase, Manase memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Jadi Raja Hizkia itu menurunkan garis keturunan Raja Hizkia itu kalau kita lihat itu dari keturunan garis keturunan Yusuf. Kita tahu saudara kan Yusuf itu adalah bapa sambung dari Tuhan Yesus Mesias itu sendiri. Jadi saudara-saudara, Allah itu mendengar doa manusia dan Allah mau mengubah keputusan apa yang akan dia lakukan oleh karena doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh di dalam sikap pertobatan. Amin. Amin. Mengapa Allah menjawab doa Hizkia? Jawabannya adalah karena Hizkia mau berdoa.
Jika Hizkia tidak berdoa, maka saat itu firman yang diucapkan, yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya pasti akan terjadi. Dan Hizkia akan mati karena penyakitnya. Di dalam Yakobus 4 ayat 2, demikian firman Tuhan, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dalam ayat ini saudara-saudara, ini menekankan kepada kita bahwa kita itu harus mempunyai proper attitude ketika kita berdoa. Berdoalah untuk merespon kehendak Allah bagimu dalam hidupmu. Tanpa berdoa maka engkau tidak akan mendapat apa-apa. Engkau mungkin bisa merubah pikiran Allah dengan doamu. Kalau engkau tidak berdoa, maka engkau tidak akan pernah tahu perubahan apa yang akan terjadi di dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada malam hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa biarlah firman-Mu yang sudah hamba sampaikan, biarlah para jemaat-Mu mengerti, sehingga mereka mengerti akan arti doa itu di dalam hidup mereka Tuhan. Ajar kami Bapa untuk berdoa yang benar, menurut kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk percaya di dalam kedaulatan Allah yang ada di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jadi saya mau tekankan sedikit ya, bahwa dari kasus Hizkia ini menjadi pelajaran yang penting sekali. Begitu. Kalau Hizkia tidak berdoa, tentu keputusan Allah terjadi. Allah sudah putuskan Hizkia kamu akan mati. Dan kamu kasih pesan terakhirmu. Anda bayangkan kalau Anda terima vonis. Kalau masih vonis dokter, itu biasa. Tapi ini vonisnya dari Tuhan langsung. Kamu sekarang beritahu kepada keluargamu. Berikan pesan terakhirmu. Cuma ada problem ini. Hizkia udah mau mati. Dia masih muda, satu. Kedua, dia belum punya keturunan. Nah, siapa yang akan menggantikan sebagai raja kalau dia mati? Ya kan? Jadi banyak pikiran dia, aduh gimana ini saya sudah mau mati. Nah, tadi Yakobus tadi bilang, kamu tidak memperoleh apa-apa kalau tidak berdoa. Jadi berdoa itu bisa mengubah pikiran Allah tadi kan. Bu Erna bilang Allah itu tidak berubah. Tidak bisa manusia mengubah Allah, tapi ada fakta di sini bahwa rencana Allah itu bisa diubahkan dengan doa. Tentu Allah sudah tahu apa yang terjadi dari awal sampai akhir. Kenyataannya ketika Hizkia berdoa ditambahkan usianya berapa tahun lagi? 15 tahun lagi. Jadi jangan takut. Engkau yang punya pergumulan apapun yang rasanya sakit apapun. rasanya iya. Cuma satu rahasianya, berdoa. Berdoa, betul. Mungkin kelihatannya kok sulit gitu dijawab Tuhan, tapi kuncinya adalah berdoa. Dan di dalam doa ada kekuatan yang besar. Hizkia akhirnya melahirkan Manasya. Tapi Manasya ini memang raja yang paling jahat sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, loh kok bisa begitu? Iya, Manasya ini raja Yehuda yang paling jahat, terkenal jahat. Cuma masalahnya apa? Manasya melahirkan Amon. Amon ini melahirkan Yosia, dikatakan oleh Alkitab. Dan Yosia ini adalah dikatakan apa? Raja yang akhirnya menurunkan Mesias nanti gitu. Ini dari keturunan Daud dan Salomo gitu. Salomo anaknya Rehabeam, kemudian keturunannya begitu. Ya, kita tidak tahu apa rencana Tuhan, tapi mungkin orang pikir ya Tuhan lebih baik kasih mati aja nih Hizkia. Kenapa? Karena dia punya anak jahat sekali, ini jadi raja yang paling kurang ajar dalam sejarah Yehuda. Tapi tidak begitu juga. Kalau tidak ada Manasya, bagaimana keturunan Mesias akan terputus begitu kan? Tapi Tuhan selalu punya rencana. Jadi percayalah bahwa Allah akan melakukan hal-hal
yang ajaib bagimu dalam doa. Amin ya. Jadi itu sebabnya kita akan berdoa. Dan malam hari ini kita akan mulai doa kita. Siapa yang di ini aja? Nanti kita bagi pokok-pokok doa yang ada. Pak Wanda ini satu. Mulai Bu Mary udah kenal belum sama Bu Mary? Nanti berdoa buat Bu Marcella sama Bu Christine saja ya. Iya. Ini Bu kita Mary, mau bagi-bagi doa. bagi pokok doa. Kita bagi pokok-pokok doa. Jadi Bu Mary akan berdoa bagi Ibu Marcella yang di Ibu Manado. Christine sama Ibu Oike. Jangan terlalu banyak, nanti Oh, iya. lupa. Ibu Marcella dan Ibu Christine. Ibu Marcella ada di Manado, Ibu Christine ada di Batam. Dan Bu Marcella tolong doakan untuk ya enggak, berdoa dulu untuk Ibu Mary dulu yang pertama. Iya, udah. Jadi Bu Mary tolong doakan Bu Marcella dan juga anaknya Timothy dan Chloe yang sedang sekolah. Doakan juga pekerjaan yang dikerjakan oleh Bu Marcella sebagai seorang ibu yang membesarkan anak-anaknya, juga untuk pelayanan Bu Marcella, biar Tuhan tambahkan semakin lama semakin kuat dalam pelayanan di Bible Independent Church. Juga banyak orang-orang akan diubahkan melalui pelayanan Bu Marcella. Kemudian Ibu Christine juga adalah salah satu di Batam, salah satu pengurus di Bible Independent Church yang selama ini menyebarkan sound doctrine, video-video, dan juga aktif sekali membawa orang kepada sound doctrine. Kita berdoa supaya Tuhan terus memberi kekuatan. Bu Christine punya anak Pak Yosua dan juga saudara-saudaranya yang lain. Kemudian Bu Christine juga berdoa, itu pokok doa Bu Christine ini sedang berencana untuk membuka bisnis dengan anak perempuannya. Anak perempuannya akan buka usaha bersama dengan Ibu Christine. Tolong doakan supaya Tuhan buka jalan, supaya Tuhan buat berhasil di mana yang baik dan bagaimana waktu yang tepat. Jadi doa pertama ini kami minta Bu Mary akan doakan. Silakan Bu Mary, buka dulu mikrofonnya. Ya, baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan karena pada saat ini Tuhan telah perkenankan kami, Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah dalam prayer meetings. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa secara khusus untuk Ibu Marcella yang ada di Manado Tuhan. Biar kiranya Tuhan akan selalu memberikan kesehatan baginya, menjauhkan dari virus COVID-19, dan kiranya Tuhan akan memberikan selalu kekuatan. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan keluarga mereka. Tuhan memberkati anak-anaknya, Chloe dan Timothy, menjadi anak takut Tuhan, menjadi anak yang pintar dan dengar-dengaran terhadap orang tuanya, dan biarlah mereka Tuhan berikan masa depan yang indah dan penuh harapan di dalam Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Ibu Marcella Tuhan akan selalu mengurapi dia, Tuhan akan mengajar dia dengan Roh Kudus, agar dia dapat lebih lagi mengetahui kebenaran akan firman Tuhan, dan dia Tuhan dapat menjadi saksimu, dapat menjadi muridmu, dapat memuridkan sebanyak mungkin orang, untuk dapat dibawa kepada Tuhan, untuk dapat memuliakan Tuhan, dapat memuji dan menyembah Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan bagi Ibu Christine yang ada di Batam. Tuhan berkati dia, berikan juga kesehatan, kekuatan, jauhkan dari virus COVID-19 Tuhan. Tuhan akan selalu Tuhan menolong dia, mengurapi dia. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, Tuhan pakai lebih heran dan lebih luar biasa dalam melayani Tuhan. Tuhan berikan ide-ide gagasan
yang baru buat dia dalam dia melayani Tuhan, biar Amin. dia melayani Tuhan lebih lagi dan boleh menjangkau lebih banyak jiwa untuk dibawa kepada Tuhan, agar makin banyak Tuhan orang-orang yang mengenal Tuhan dan Haleluya. memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Kami Amin. berdoa juga Tuhan buat usaha yang akan dirintisnya bersama anaknya. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan membuka jalan, agar kiranya usaha mereka dapat berjalan Tuhan dengan baik, dapat terlaksana, dan biar Tuhan akan selalu mencukupkan segala kebutuhan mereka. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kemudian, Ibu Marcella. ya, pokok doanya apa Bu Marcella? Oke. Oke, Bu Marcella akan berdoa bagi Pak Mosal. Ini Pak Mosal ini ada di Jakarta. Dia bimbang di mana Tuhan mau taruh tempat pelayanannya, itu satu. Kedua, jadi biar Tuhan menolong supaya dia menjadi mantap gitu ya. Selama ini dia sudah ikut sound doctrine, dia pas dengan doktrin kita, tapi mungkin masih ada beberapa yang dia Karena sibuk saja sih. ragu-ragu. Saya nggak tahu apa karena dia berpikir kali saya dari Calvinis, tapi ternyata ajaran saya tentang rapture mungkin berbeda dengan Calvinis gitu. Itu satu. Jadi dia masih bimbang begitu ya, mencari. Kita doakan, dan juga dia sedang membuka bisnis di luar kota. Kita doakan juga di masa COVID ini, memang banyak orang kesulitan dalam pekerjaan, berbisnis ya, di mana-mana sulit. Tapi tadi kan sudah dikatakan doa mengubah segala sesuatu. Jadi Pak Mosal Tomaso yang ada di Jakarta, kemudian Ibu Oike Abraham, ya connectionnya kali ini, dan juga ya dia ada anak kecil juga kan, jam-jam begini mungkin sibuk. Doakan Ibu Oike ini, kemarin kan baru ulang tahun ya, didoakan lagi. Kemudian Bu Oike perlu kasih karunia Tuhan khusus untuk keluarganya. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah hati suaminya. Begitu. Kita rindu suaminya oleh kekuatan Tuhan boleh kembali lagi ke rumah. Itu satu. Kedua, biar dia dikuatkan membesarkan anak-anaknya, menghadapi kasus hukum yang ada, biar Tuhan menolong supaya keadilan terjadi itu. Dan juga yang tiga ya Bu Marcella ya, ingat-ingat ya. Lalu yang ketiga untuk Bu Rina Siahaan, juga mereka ini dia setia, dia menemukan banyak kebenaran Tuhan, dia bertumbuh, dia juga mau belajar lebih banyak lagi. Dia banyak share, dia nanti mereka mau melayani di Sintang. Saya sebenarnya tawarkan bagaimana kalau membuka sound doctrine di sana, tapi saya nggak tahu gimana mereka. Kita berdoalah supaya Tuhan pimpin. Bu Rina ini bersemangat sekali mengajak teman-temannya ke dalam grup kita, Bible Independent Church. Begitu ya. 3 pokok doa ini. Silakan Bu Marcella. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat sore dan malam hari ini di Sydney. Tuhan, kami berterima kasih banyak karena kami diberikan kesempatan untuk punya waktu berdoa, sehingga kami bisa sama-sama Tuhan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami mau berdoa buat Bapak Mosal Tomaso Tuhan. Dimanapun dia berada saat ini di Jakarta, Tuhan senantiasa memberikan dia kekuatan, kesehatan, sukacita, dan sejahtera. Terutama Tuhan memberikan dia hikmat, apa yang harus dia ambil Tuhan. Dia mungkin masih mencari jalan yang terbaik, di mana dia mau pilih mungkin pengajaran yang seperti apa. Kami percaya Tuhan lebih mengerti
Tuhan, biar Tuhan yang menjamah hatinya karena Tuhan pemilik hati setiap kami. Amin. Apapun yang kami Tuhan upayakan, yang Pastor Wanda sudah ajarkan ataupun Tuhan sudah bagikan tentang kebenaran-kebenaran yang ada, keputusan terbaik ada di tangan Tuhan sendiri untuk Pak Mos. Kami Amin. berdoa Tuhan biar Pak Mosal senantiasa diberikan hati yang bijaksana sehingga dia cukup bijak Tuhan untuk mengambil langkah yang tepat, karena kami tahu Tuhanlah penentu segala sesuatu. Kami serahkan Tuhan kebijakan ini hanya ke dalam tangan Tuhan, biar Pak Mosal beroleh hati yang bijaksana yang dari Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bisnis Pak Mosal yang ada di luar kota. Kami minta biar Tuhan senantiasa campur tangan sehingga apapun yang terjadi, Tuhan ada di dalam setiap bisnis Pak Mosal. Kontrol dari Tuhan ada di dalam bisnis Pak Mosal. Tuhan berikan hikmat bagi dia sehingga dia dapat mengambil langkah-langkah yang baik untuk Tuhan melakukan bisnisnya dengan baik, dan permuliakanlah nama-Mu Tuhan lewat setiap bisnis dia Tuhan. Tuhan berkati Tuhan kehidupan keluarganya, mungkin Tuhan memberkati Tuhan apa yang dia rindukan. Tuhan buat dia Tuhan berhasil, dan biarlah Tuhan kami kembalikan kemuliaan untuk nama Tuhan saja di dalam kehidupan Pak Mosal. Kami serahkan Pak Mosal ke dalam tangan Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Bu Oike Abraham Tuhan yang kemarin berhari ulang tahun. Tuhan memberkati dia, memberikan dia kesehatan, memberikan dia semangat, sukacita dan sejahtera. Tuhan berbicara banyak di hatinya lewat kebenaran-kebenaran firman yang Tuhan dia dapatkan. Tuhan juga memberikan kasih karunia Tuhan buat keluarganya. Tuhan, kami percaya Engkau akan memulihkan rumah tangganya kalau Engkau berkenan, dan kami berdoa saat ini dimanapun suaminya berada. Sekuat apapun Tuhan hatinya, di saat Tuhan datang, tidak ada satu manusia yang bisa Tuhan mengelak akan panggilan Tuhan. Dan kami minta Tuhan belas kasihan Tuhan turun, sehingga Tuhan ada orang yang bisa memberitakan mungkin kebenaran-Mu Tuhan kepada suaminya, sehingga suaminya bisa Tuhan dilembutkan hatinya oleh Tuhan. Kami berdoa biar pintu-pintu Tuhan dari Tuhan itu terbuka untuk suaminya, sehingga hati suaminya senantiasa menjadi lembut Tuhan, dan bisa kembali ke keluarganya Tuhan bersama dengan Ibu Oike. Kami minta belas kasihan Tuhan turun buat keluarga ini, dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan ekstra untuk Bu Oike membesarkan anak-anaknya. Bahkan Tuhan Yesus Tuhan memberikan keadilan buat dia di saat dia Tuhan mungkin sementara melakukan, mungkin Tuhan ada di pengadilan nanti atau apa saja yang hamba Tuhan tidak ketahui, tapi Tuhan sangat mengetahui semua sedetail-detailnya. Kami berdoa biar Allah menjadi pembela bagi dia, sehingga Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat Ibu Oike, dan kami percaya tidak ada hal yang tidak mungkin buat Tuhan. Kami serahkan Ibu Oike, anak-anaknya, bahkan segala keperluan kebutuhannya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Ibu Rina yang Tuhan saat ini sangat semangat Tuhan melayani Tuhan. Kalau dia Tuhan sudah Tuhan masuk belajar dengan sound doktrin, kami percaya tidak ada yang kebetulan di dalam semua langkah yang kami Tuhan lakukan saat ini. Dan kalau Ibu Rina ada di dalam belajar Tuhan sound doktrin, kami yakin apapun yang Tuhan lakukan, tidak ada Tuhan yang perkara yang akan gagal kalau memang itu adalah dari Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan berikan Ibu Rina semangat, sehingga dia dengan suaminya benar-benar bisa melayani Tuhan. Terutama Tuhan, dia mau ambil langkah, mau pindah ke Sintang. Tapi Tuhan, biarlah Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendaknya. Sehingga semakin hari, semakin Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan Ibu Rina dan pelayanan yang dia lakukan untuk Tuhan. Kami berdoa apapun Tuhan, keputusan yang terbaik, biar Allah ada di dalam semuanya, sehingga segala keputusannya itu yang terbaik yang dari Tuhan. Serahkan Tuhan rumah tangganya, serahkan pelayanannya, kesehatan, bahkan keluarganya, hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Doa berikut saya minta Ibu Christine 3 pokok doa juga. Tolong doakan teman kita Pak Reimer Sumbayak yang ada di Sukabumi, Jawa Barat ya. Ini salah satu juga yang setia belajar. Saya percaya kalau dia mau belajar, dia ingin melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi biar Tuhan pakai Pak Reimer, istrinya, Ibu Porman Sitorus, supaya dalam semua
bisnis mereka, Tuhan tolong anak-anak mereka, ya, mereka. rumah tangga. Kemudian Pastor David Samuel. Pastor David Samuel ini pendeta yang tinggal di Surabaya. Dia juga setia mengikuti sound doctrine dan banyak melayani juga di media. Dia seorang gembala dan pengacara gitu ya. Kita doakan supaya Tuhan tolong Bu Christine, doakan supaya dia semakin lama semakin kuat bersemangat dalam Tuhan. Kemudian Ibu Siska Masih ya, Bu Christine sudah mendengar Ibu Siska ini sedang sakit begitu ya di Jakarta. Dia rindu sekali sebenarnya ikut doa kita, kebaktian kita, tapi terbatas di dalam kesehatan. Jadi doakan supaya jalan-jalan Tuhan yang terbaik, supaya Tuhan menyembuhkan atau memberikan saluran kesembuhan lewat cara-cara yang Tuhan inginkan. Melalui biopsi dan sebagainya, dia mau menempuh operasi begitu ya, atau melalui dokter begitu. Tapi kita doa supaya Tuhan bekerja. Jadi 3 pokok doa ini Ibu Christine bisa doakan. Silakan Bu Christine. Dibuka dulu mikrofonnya Bu Christine. Mikrofon Bu Christine dibuka. Ya. Oke. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah kasih karunia yang Tuhan selalu setia memberikannya kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk segala tuntunan Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, roh, tubuh, dan jiwa kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk Pak Remer yang ada di Sukabumi. Tuhan, Engkau yang mengetahui segala sesuatu permasalahan dalam kehidupan Pak Remer, Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu segala urusannya, Tuhan. Engkau tahu kerinduan hatinya, ya Tuhan. Dan dengan istrinya, ya Tuhan. Kami mau Tuhan, biarlah kiranya sound doktrin tetap melekat di dalam hatinya, sehingga dia menjadi mantap untuk melakukan segala sesuatu, segala praktek berimannya ya Tuhan. Biarlah kiranya menjadi benar di hadapan Engkau. Amen. Karena dia memiliki firman yang benar. Amen. Terima kasih Tuhan untuk keluarga Pak Remer. Biarlah Tuhan Engkau yang mencukupkan segala keperluan mereka. Engkau juga Tuhan yang menjauhkan mereka dari virus apapun, termasuk virus COVID-19 ya Tuhan. Ya Bapak. Peliharakan kesehatan keluarga ini Tuhan, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu ya Tuhan. Amin. Kami mohon pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga membawa Pak David Samuel yang ada di Surabaya Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan ini adalah hamba-Mu yang setia mengikuti Engkau ya Tuhan. Benar, Tuhan. Kami percaya Tuhan janji-janji-Mu untuk hamba-hamba-Mu yang setia ya Tuhan. Tidak, Engkau bukanlah Tuhan yang ingkar janji. Kami percaya itu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan ada pemeliharaan Tuhan untuk Pak David Samuel dan keluarganya. Iya. Kami mohon Tuhan apapun usaha yang diusahakannya ya Tuhan. Pada saat-saat seperti ini, hamba-Mu ini mohon kekuatannya daripadamu ya Tuhan. Biarlah dia semakin hari semakin kuat di dalam sound doktrin ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan hikmat makrifat kepadanya ya Tuhan. Supaya dia senantiasa bisa menyuarakan sound doktrin dimanapun dia berada ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan karena ini adalah hamba-Mu, adalah gembala ya Tuhan. Berikan kekuatan yang kokoh sehingga dia boleh teguh berdiri di dalam sound doktrin-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam pekerjaannya Tuhan, biarlah Engkau juga yang memeliharakannya Tuhan. Menjaganya ya Tuhan. Bahkan keluarganya ya Tuhan, kesehatannya. Kami percaya kesehatan keluarga ini jauhkan dari COVID-19. Jauhkan dari apapun. Ya Tuhan, biarlah senantiasa segala kemudahan, kemurahan, keberuntungan mengikuti Pak David Samuel dan keluarganya. Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala pemeliharaan untuk keluarga ini. Kami menyerahkannya sepenuhnya ke dalam tangan. Kiranya mereka dilingkupi dengan
darah-Mu dan senantiasa di bawah pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh Tuhan yang baik. Kami juga memiliki seorang saudari, Ibu Siska Masih Tuhan. Oh Tuhan, tolong dia Tuhan. Tolong Tuhan pergumulan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, apapun yang terjadi pada saat ini. Kami tidak tahu lagi kemana minta tolong. Yang kami tahu hanya Engkau. Engkau saja satu-satunya yang dapat menolong. Benar, Engkau adalah Tuhan juru selamat kami dan Engkau juga penyembuh kami Tuhan. Kami mohon kepadamu belas kasihan-Mu ya dalam nama Tuhan. Yesus Kami Tuhan. mohon kepadamu ya Tuhan. Berikan jalan Siska keluar, Masih, berikan Engkau kesembuhan. yang menyembuhkannya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit yang dimilikinya Tuhan, diangkat dalam nama dia Tuhan lakukan Yesus. untukmu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya Tuhan. Tidak satu pun yang dapat menutup ketika Engkau membuka kesembuhan itu. Betul. Terima kasih Betul, Tuhan. Bapak. Kami menyerahkan Ibu Siska ke dalam tangan-Mu. Roh, tubuh, dan jiwanya berada di dalam pengawasan-Mu, berada dalam kontrol-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga Tuhan yang memberikan kekuatan untuk dia percaya kepada sound doctrine Tuhan. Dia akan mencari firman yang sehat dan mencari firman yang benar. Sehingga dia boleh berdiri kokoh Tuhan. Semakin hari semakin kokoh di dalam sound doctrine-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit Ibu Siska kami sudah menyerahkannya ke dalam tangan. Kami percaya bahwa Ibu Siska masih akan menjadi sehat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala doa kami serahkan ke dalam tangan. Kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa mengabulkan permintaan kami. Terima kasih Bapa. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Kemudian doa berikut, Pak Ferry Gunawan bisa berdoa. Pak Ferry, Apakah mendengar Pak Ferry? Pak Ferry mendengar? Bisa dibuka dulu mikrofonnya Mikrofonnya Pak Ferry. atau mundur ya nggak apa-apa. Kalau begitu saya akan minta Pastor David Samuel mendoakan teman kita yang ada di sini, Ibu Mary Sangian. Bu Mary Sangian posisinya ada di Manado, ya. Tolong doakan, Bu Mary punya kerinduan besar untuk menjadi seorang gembala, supaya Tuhan buka jalan, supaya Tuhan memberikan kesempatan bisa menjangkau jiwa-jiwa, memberitakan Injil, sehingga orang-orang itu bisa terkumpul dalam sebuah persekutuan, dan kerinduan Bu Mary ini terjawab. Dia rindu sekali melayani Tuhan. Kedua, doakan juga usaha-usaha yang dikerjakannya, juga masa depan dari Bu Mary. Tolong bawakan kepada Tuhan, supaya Tuhan juga mengirim pasangan yang sesuai atau kerinduan-kerinduan hati lainnya. Kemudian Pastor David akan doakan Pak Ulpa Wanto yang ada di Jayapura. Ya, dia juga aktif dalam sound doctrine. Dia rindu komunitas-komunitasnya bisa diubahkan melalui pemberitaan firman. Dia punya komunitas di WhatsApp, di persekutuan. Dia juga seorang hamba Tuhan majelis, kalau nggak salah, di salah satu gereja, supaya dia bisa menyampaikan Injil itu dengan luar biasa. Silakan Pastor David. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus oleh karena kasih setia Tuhan yang tetap memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami boleh berjumpa di dalam pelajaran yang dipandu oleh Om Wanda bersama istri dan seluruh keluarga hamba Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa yang kami boleh jumpai dan kami boleh belajar dari Om Wanda. Tuhan senantiasa urapi memakai hamba terus-menerus menjadi pemberita Injil, menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan bagi semua orang ya Bapak. Sehingga melalui pengajaran sound doctrine, Pastor Wanda bersama istri dan anak-anak dipelihara Tuhan,
dipakai di mana saja Tuhan utus untuk melayani. Kuatkan selalu di dalam setiap perjuangan yang dilakukan, itu tidak sia-sia karena campur tangan Roh Kudus senantiasa menyertai hamba yang pelihara bungkus yang kuasa darah Yesus, berkat Tuhan dicurahkan sehingga dapat terus-menerus melanjutkan pelajaran pengajaran sound doktrin bagi kami semua. Kami juga bersehati berdoa untuk Ibu Mary Sangian yang mana hati hamba sangat rindu untuk dapat melayani Tuhan sebagai gembala. Tuhanlah yang mendaya segala sesuatunya, membuka jalan sehingga Ibu Mary di katanya Manado biarlah terjadi kuasa Tuhan sehingga di tempat itu misi Tuhan. Urapi hamba kita perkataannya, menyampaikan kabar baik, menyampaikan kebenaran firman Tuhan sendiri sehingga hamba Ibu Mary menjadi terang dan teladan bagi banyak orang. Dan kami percaya penyertaan Tuhan di dalam setiap usaha yang dikerjakan Tuhan campur tangan, memberkati, membuka jalan sehingga hamba melalui pekerjaan itu dapat mencukupkan semua yang dibutuhkan. Demikian juga yang menjadi kerinduan hati hamba jika memang Tuhan berkehendak untuk mengirimkan penolong atau pendampingan hidup hamba Tuhan Ibu Mary, biarlah Tuhan menolong, biarlah yang terbaik dari Tuhan Yesus. Kami percaya tiada mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan seluruh keluarga Ibu Mary dan tangan Tuhan. Tuhanlah yang berkarya sehingga seluruh keluarga hamba juga boleh menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, untuk kami juga berdoa untuk Bapak Ulpa di Papua. Biarlah Tuhan juga melihat hati hamba ini, di mana kerinduannya untuk dapat menjadi penyampai kebenaran firman sound doktrin bagi grup yang dia miliki, kawan-kawan yang dia miliki, biarlah itu dapat hamba Bapak Ulpa menyampaikannya di Papua. Bapak, kami serahkan kehidupan pribadinya, pergumulan sekarang yang dirindukan. Tuhanlah yang membuka jalan, Tuhan yang mengerti sehingga Bapak Ulpa menjadi terang ya Bapak. Dibantu Tuhan di mana saja berada menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Juga di tengah-tengah gereja yang menjadi majelis, biarlah kehadiran Bapak Ulpa menjadi teladan di tengah-tengah majelis yang ada mempengaruhi, memberi pengaruh yang baik di dalam pengajaran sound doktrin dapat diaplikasikannya. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur pelihara ya Bapak di tengah kesulitan yang ada. Kami tidak berputus asa karena campur tangan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak untuk persekutuan kami pada sore hari ini. Biarlah persekutuan yang Tuhan telah ikat kami dalam kasih Kristus itu dapat terus terjadi dan terjalin satu hubungan yang harmoni, kasih yang mengikat di dalamnya. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan kawan-kawan kami yang tidak hadir atau belum bergabung. Biarlah mereka juga satu kali dapat kembali bergabung. Nama Tuhan dipermuliakan. Doa kami naikkan doa dengan iman dan ucapan syukur satu hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kemudian Bu Erna akan berdoa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa, yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya berdoa untuk PIC Bible Independence Church. Tuhan, kiranya Engkau memberikan pertumbuhan yang sehat untuk gereja kami. Tuhan, kiranya kami bisa menjangkau orang-orang untuk mendengar akan sound doktrin, mendengar akan pengajaran yang Alkitabiah khususnya di Sydney ini. Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan untuk memberitakan firman yang benar, memberitakan Injil yang didaskalia hygienose Tuhan, pengajaran yang benar, Injil yang benar, Injil yang tidak didiskon maupun Injil yang tidak ada bakteri Tuhan. Kiranya Kau berkati hamba-Mu, Pak Wanda Dumais beserta saya yang bertanggung jawab akan BIC ini Tuhan. Kiranya Kau memberikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan untuk senantiasa kami mempunyai ide-ide yang baru Tuhan untuk mengembangkan gereja kami Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Elios Theological School, di mana kami rindu Tuhan orang-orang untuk datang Tuhan, tambahkan kami murid Tuhan untuk dimuridkan terlebih dahulu Tuhan, karena moto kami adalah
be disciple to be disciple, yaitu memuridkan dulu, kemudian murid itu memuridkan orang lain, Tuhan. Kerinduan kami, Tuhan, orang-orang mengerti akan, menangkap akan sound doctrine yang sudah kami sebar melalui video-video yang kami upload di sosial media, juga tulisan-tulisan yang ada di Bible Independent Church, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati orang-orang tersebut untuk merespon, Tuhan, segala apapun yang sudah kami lakukan, Tuhan. Kiranya orang-orang yang masih merespon secara pasif, Tuhan, kiranya Kau berikan hati kepada mereka, Tuhan, untuk memiliki hati, Tuhan, untuk menjadi murid terlebih dahulu, guna diperlengkapi, sehingga orang itu menjadi alat yang tajam, Tuhan, untuk sound doctrine, Tuhan, untuk pengajaran-Mu, Tuhan. Saya berdoa juga secara khusus, Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati murid-murid yang sudah berkomitmen di Elios Theological School, Tuhan. Kiranya Engkau memantapkan hati mereka, kiranya Engkau memakai mereka secara luas, Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu, Tuhan, untuk memberitakan sound doctrine, Tuhan. Amin. Mereka senantiasa menjadi murid yang komitmen untuk terus belajar, untuk terus merespon, Tuhan, untuk sound doctrine, Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami, kiranya Kau memberikan kesehatan terus, kiranya Kau memberikan kekuatan terus kepada mereka, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus pada hari ini untuk Ibu Angelina Dumais yang ada di Kasar, Manado, Tuhan. Kiranya Kau memberkati Ibu Lina Dumais, biarlah melalui Ibu Lina Dumais, dia juga kerinduan dia, Tuhan, menyalurkan tentang sound doctrine itu melalui sosial media, melalui pesan WhatsApp pun Messenger dalam Facebooknya, Tuhan, sehingga orang-orang melalui Bu Lina Dumais mengenal akan sound doctrine itu, Tuhan. Bukan sound doctrine itu bukan milik Pak Wanda, tetapi sound doctrine itu adalah pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kiranya Kau memberkati pekerjaan Ibu Lina Dumais dimanapun dia berada, kiranya Kau memberikan kesehatan, kekuatan, Tuhan, memberkati keluarganya, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Ibu Yohana Pengkerogo, ibunya Ibu Lina Dumais, kiranya Engkau memberikan kesehatan terus di masa tuanya, kiranya Kau memberkati Ibu Yohana untuk terus belajar, untuk terus mengenal akan sound doctrine, Tuhan. Biarlah melalui sound doctrine ini, Tuhan, iman dan pertumbuhan iman, pengenalan Tuhan akan pengenalan Bu Yohana akan Tuhan semakin bertambah, Tuhan, sehingga Bu Yohana semakin kuat di dalam Engkau, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Ibu Lydia, adiknya Ibu Lina Dumais, serta Pak Doni Sahulata, di mana beliau, keluarga ini juga senang dengan sound doctrine yang sudah disampaikan oleh Bu Lina Dumais. Kiranya Engkau memberkati, biarlah mereka terus menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang komitmen, jemaat yang bergiat di dalam Engkau, Tuhan. Kerinduan mereka rindu sekali untuk Ibu mertuanya Ibu Lydia, yaitu Ibu Vin Basan, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau melalui Bu Lydia, Pak Doni, biarlah Bu Vin Baasar percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Tuhan. Kalau masih ada roh jahat, kuasa kegelapan, dosa yang menghalangi, aku patahkan semuanya itu dalam nama Yesus. Terima kasih juga untuk pelayanan dari keluarga Dumais Pangkereko, baik pelayanan dukungan moral maupun dukungan keuangan yang sudah kami terima, Tuhan. Kiranya Engkau membalas semua usaha-usaha yang sudah mereka lakukan, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Ibu Renata Tangkilisan yang ada di Belanda. Kiranya Engkau juga memberkati ibu ini, Tuhan. Pakai ibu ini sebagai alat-Mu yang tajam untuk memberitakan sound doctrine. Berikan dia keberanian terus, berikan dia semangat terus, Tuhan, untuk memberitakan sound doctrine kepada teman-temannya, baik yang ada di Belanda maupun di Jerman, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, kiranya Engkau juga Ibu Renata Tangkilisan juga memberitakan sound doctrine kepada anak-anaknya, Tuhan. Ibu Christina Malior,
Ibu Debbie my Lord, Ibu Mary my Lord, Ibu Patricia my Lord Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati Ibu Christina my Lord dan suaminya Pak Stefano, anak-anak mereka, Giada serta Valentino Tuhan. Saya berdoa secara khusus Tuhan untuk Pak Stefano di mana dia mengalami kesakitan karena sakit hati kepada seorang hamba Tuhan karena sakit hati karena mamanya sudah dipanggil oleh Tuhan, tapi Tuhan kiranya Engkau memulihkan hatinya Tuhan, kiranya Engkau menjamah hatinya melalui Bu Renata untuk menyampaikan Injil kebenaran itu, biarlah dia juga diselamatkan Tuhan. Biar pakai keluarga ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati bisnis dari Ibu Christina Milo or bisnis hotelnya yang ada di Italia Tuhan. Kiranya di dalam masa krisis ini, di dalam masa COVID ini, kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau membuat bisnis ini bertahan Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Debbie Milo or serta anaknya. Dia sebagai seorang single parent Tuhan, kiranya sound doktrin yang sudah dia terima, biarlah dia juga menjadi seorang yang aktif Tuhan untuk memberitakan sound doktrin, untuk memberitakan firman-Mu kepada teman-temannya, kepada yang ada di Belanda maupun jaringan teman-temannya yang ada di Indonesia Tuhan. Kiranya Kau berkati bisnis restorannya Bu Debbie, kiranya Kau memberkati, biarlah bisnisnya berjalan dengan lancar Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus untuk Ibu Mary Mylor, kiranya Engkau juga memberkati apapun yang dia lakukan Tuhan, kiranya Engkau memberikan yang terbaik, pekerjaan apapun yang dia lakukan, kehidupannya, kesehatannya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati juga Tuhan untuk Ibu Patricia Mylor beserta suaminya Pak Hengki Waon, serta anaknya Mia Renata Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarga kecil ini, biarlah keluarga kecil ini juga mengenal akan Engkau, menjadikan Engkau sebagai Tuhan, sungguh-sungguh untuk ikut Tuhan. Biarlah Engkau juga memakai Bu Renata untuk memberitakan sound doctrine melalui kepada keluarga ini Tuhan, keluarga kecil ini. Berkati usaha yang ada di Tailing, Manado Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang ada di Amerika Tuhan, di Minnesota, untuk Minnesota Bible Independent Church. Saya doa untuk keluarga Pastor Eric, Bu Vita Ekel, dan juga anak-anak mereka, Kesia dan Kayla. Juga untuk cucu mereka Junior dan Tion. Saya berdoa juga Tuhan untuk Om Yo dan Tante Syul. Terima kasih Tuhan untuk keluarga ini yang sudah mendedikasikan hidup mereka bagi Tuhan. Tuhan, Engkau tahu dan Engkau melihat kerinduan mereka. Engkau juga akan pakai mereka dengan kemampuan-kemampuan khusus. Biarlah melalui hidup keluarga besar ini Tuhan, nama-Mu dimuliakan dan mereka terus bergerak bagi Tuhan untuk membangkitkan orang-orang yang selama ini tertidur secara rohani di daerah Minnesota, di Indonesia, di wilayah-wilayah manapun yang bisa mereka jangkau, di mana mereka punya crossing path dengan orang-orang tersebut. Saya doa untuk pekerjaan-pekerjaan Pastor Eric dan Bu Vita, Tuhan menyertai. Terima kasih juga untuk berkat Tuhan yang sudah menyembuhkan mereka Tuhan. Tuhan berkati untuk anak-anak dan cucu mereka Tuhan, sehingga mereka semua tetap sehat-sehat, berkati sekolah daripada anaknya, pekerjaan daripada anaknya Tuhan, berkati semua pelayanan mereka, beri kekuatan mereka untuk tetap setia melayani Tuhan, dan kebaktian-kebaktian minggu dari MBIC menjadi kebaktian yang penuh berkat, di mana orang-orang bisa mencari kebenaran-Mu Tuhan. Saya serahkan juga Pastor Michael dan juga Ibu Dika Ekel dalam tangan-Mu, anak-anak mereka Cynthia dan suaminya,
Ya. serta Nathan dan Moses saya bawa dalam tangan-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, berkati juga pekerjaan mereka. Pakai Amin. dalam pelayanan musik, dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Terima Mereka orang-orang yang bersemangat menghadirkan Amin. kebaktian di Minnesota sehingga boleh menjangkau orang lain. Hati mereka yang tulus dan kuat untuk melayani Tuhan. Terus Tuhan perluas ke kerajaan surga di dalam Ya. kehidupan mereka, Tuhan. Amin. Tuhan, Tuhan. sertai pekerjaan dari Pak Michael dan Budika, pakailah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak mereka yang melayani, yang sekolah, yang bekerja sebagai nurse, Tuhan sertai semuanya. Lindungi keluarga ini dari semua hal-hal yang buruk dan Tuhan sertai. Tuhan, Amin. saya mau berdoa juga menyerahkan Ibu Meti Makasuci dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaannya mengikut Tuhan. Tuhan terus beri semangat dalam masa tuanya. Pakailah dia melayani Tuhan dengan kekuatan yang ada. Semakin lama semakin setia dan mengerti kebenaran firman. Dia rindu belajar dan sekarang dia belajar menjadi penopang doa di Minnesota Bible Independent Church. Begitu juga dengan Om Yo dan Tante Syul. Persatukan terus keluarga besar ini. Anak-anak mereka yang ada di Indonesia, Tuhan, baik anak-anak perempuan maupun anak laki-laki, untuk Pastor siapa dia, Marcel Ekel, kami terus bawa dalam doa supaya dia menemukan grip yang kuat di dalam rencana dan panggilan Tuhan beserta istri dan anak-anaknya. Buka jalan untuk Pastor Marcel Ekel. Saya doa juga untuk Ibu Joyce dan Joyce Mailoor dan suaminya, gembala yang ada di sana juga Tuhan. Dengan anak-anak mereka yang masih kecil, biarlah Tuhan terus menolong, Tuhan terus menyertai rencana mereka. Tuhan tolong dalam pelayanan di GPDI, semakin hari mereka semakin takut akan Tuhan, dibaharui dalam cinta kasih akan Tuhan. Sertai pekerjaan-pekerjaan daripada Bu Joyce dan Pastor Reinhard Lakawa, Tuhan, dan juga pelayanan mereka. Kami mensupport dalam doa, menguatkan mereka, dan memohon kasih karunia Tuhan turun dalam hidup mereka. Saya menyerahkan Pak Ferry Gunawan dan keluarganya, Ibu Chun Melo, juga anak-anak Jennifer, James, Jason, Jessica, Tuhan, juga Pak Dedi dan Bu Erna. Terima kasih untuk keluarga ini, Tuhan. Hati mereka yang rindu untuk terus mencari Tuhan, Tuhan puaskan. Terutama untuk Pak Ferry sebagai kepala keluarga yang berusaha, bekerja, bisnisnya Tuhan berkati. Dan juga berikan kesehatan, lindungi dari semua hal. Anak-anak yang bekerja Tuhan berkati dalam semua pekerjaan. Bawalah Pak Ferry semakin setia, semakin mengerti firman-Mu. Saya menaruh percaya bahwa Tuhan akan memakai dia menjadi hamba yang setia, menjadi alat yang kuat untuk melayani orang-orang Tuhan, teman-temannya Tuhan. Dia aktif menyampaikan sound doktrin, mengajak teman-temannya. Suatu saat hal-hal ini akan menjadi kenyataan. Dan saya rindu dia akan menjadi seorang pemberita firman Tuhan yang kuat melalui sekolah sekarang yang dia ikutin di Eleos. Dia bisa bertumbuh. Saya ingin dia bertumbuh bersama dengan istrinya. Mereka bisa melayani Tuhan. Tuhan taruh di tempat yang pas. Itu juga Pak Dedi dan Bu Erna. Berikan kesehatan dan juga kekuatan. Biar mereka juga diberikan Tuhan hati yang sungguh-sungguh, dibaharui terus di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan. Persatukan, kuatkan ikatan keluarga ini Tuhan. Saya doa untuk Ibu Siska yang ada di Renwick Tuhan. Kami terus teringat akan Ibu Siska.
Tuhan tolong, bukalah jalan supaya bisa bertemu, bukalah jalan supaya dia boleh menghadiri pelayanan dari Bible Independent Church, Iya. dan mereka boleh diubahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Usaha mereka Tuhan sertai di masa-masa yang sulit ini, buka Iya. jalan untuk anak-anak mereka Tuhan, dan juga Tuhan senantiasa tolong semuanya. Saya doa untuk Jesse dan Eric Febrianto yang tinggal di CBD Sydney Tuhan. Hari ini mereka Iya. punya rencana datang, tapi lain hal, ada kesibukan yang tidak bisa ditunda, mereka harus menghadirinya. Saya berdoa supaya Jesse dan Eric ini boleh mengerti kehendak Tuhan. Mereka sedang belajar, mereka sudah terkoneksi dengan sound doctrine, mereka rindu untuk bertumbuh melalui hidup mereka Tuhan pakai. Banyak teman-teman lain yang ada di Sydney bisa ditolong dan dibawa kepada kebenaran. Tuhan berkati pekerjaan Eric dan Jesse, apapun yang dikerjakan masing-masing mereka. Penuhi, cukupi setiap kebutuhan mereka, dan bawa mereka mendekat kepada Tuhan, mengerti akan Tuhan, sehingga hidup mereka menjadi hidup yang penuh damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan untuk Sydney, untuk Melbourne, untuk Brisbane, Adelaide, Canberra, dan juga Perth, Darwin. Tuhan agar terbuka sound doctrine. Orang-orang yang sudah banyak mendengar, membaca, orang-orang yang sudah melihat kebaktian-kebaktian kami, dan juga melihat pelayanan kami, mereka boleh datang kepadamu. Saya rindu Tuhan, sound doctrine menjadi kebenaran hakiki, karena ini adalah pengajaran dari Tuhan. Ajaran yang benar akan menghasilkan umat yang menghasilkan praktek iman yang benar. Tuhan menyertai. Saya serahkan Ibu Mika Kilapong dalam tangan-Mu bersama dengan suaminya yang ada di Jepang. Kerinduan dia untuk bergabung bersama dalam pelayanan kami, Tuhan tolong supaya dia punya waktu, kesempatan, kekuatan. Dia rindu sekali bergabung di Zoom, dia rindu untuk bersama-sama melayani, dan dia juga membagikan banyak pelayanan-pelayanan sound doctrine kepada orang-orang, sehingga orang-orang di Jepang bisa mendengar, membaca, tertarik kepada firman Tuhan. Biar Tuhan memakai dia semakin kuat, biar hidupnya menjadi berguna bagi Tuhan. Suami, anak-anaknya, mereka semua datang kepada Tuhan di dalam kebenaran. Saya doa untuk Pak Yosef Panto yang ada di Seattle, Tuhan, Amerika Serikat. Saya serahkan dalam tangan-Mu kiranya Pak Yosef, Tuhan tolong, semakin lama dia semakin bertumbuh, berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar ada waktu dia bisa ikut pelayanan sound doctrine. Dia rindu sekali bergabung bersama dengan kami, dan semoga hal itu terjadi. Berkati usahanya di Manado maupun di Amerika dalam kesulitan di masa COVID ini, supaya Tuhan buka jalan. Kami berdoa untuk Janet dan Chelsen, Masengi, serta anak mereka, Mika. Tuhan sertai dan tolong. Chelsen yang baru berulang tahun kemarin, semakin lama menjadi kepala keluarga yang lebih bertanggung jawab, semakin kuat menjadi kepala keluarga yang mengarahkan istri dan anak-anaknya pada jalan-jalan Tuhan yang penuh berkat. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu, dan supaya mereka setia membagikan sound doctrine, mereka bertumbuh terus, berkomitmen untuk mencari kebenaran itu apapun resiko yang ada. Saya menyerahkan semua dalam tangan-Mu, khususnya untuk Eleos Theological School yang akan membuka kelas baru, sound doctrine, dan juga kelas persepuluhan. Tolong Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang akan mengajar, tolong pengajaran ini akan mengubahkan orang-orang yang mendengarnya. Bagi pendengar kami atau orang yang menyaksikan di Facebook, kami mendoakan mereka Tuhan. Banyak orang yang tidak kami kenal menyaksikan di Facebook, merespon, menyaksikan, membaca di Bible Independent Church, men-share program-program itu, sehingga begitu banyak yang membacanya. Saya melihat ada ribuan hit yang muncul di grafik Facebook kami, Tuhan. Bukti bahwa banyak orang Tuhan
membaca dan diubahkan oleh kebenaran-kebenaran yang mereka baca. Ada kurang lebih 2.000-an orang hampir setiap hari membaca Bible Independent Church Group. Tulisan-tulisan yang saya share dan juga video-video yang kami share, ada puluhan ribu orang yang menontonnya di channel-channel kami, baik di YouTube, di Wanda Dumais Facebook, di Sound Doctrine Facebook, di Keluarga Sakinah Facebook, dan di Excellent Facebook. Terima kasih Tuhan, biar itu bisa menjangkau juga audio dari Sound Doctrine yang sudah kami cetak Tuhan, bisa mendarat di orang-orang yang mempunyai keterbatasan dalam internet dan sebagainya, supaya mereka boleh mendengarkan kabar sukacita itu di handphone mereka, dibawa kemana-mana. Kami mengucap syukur untuk orang-orang yang sudah mendukung pelayanan kami Tuhan. Terima kasih untuk mereka yang setia, untuk mereka yang sudah memberi, untuk mereka yang sudah berkorban waktu, men-share, dan membagikan program-program ini. Biarlah Tuhan membalas kebaikan mereka. Terima kasih Tuhan, pemerintah kami, Indonesia, dan pemerintah Australia. Tuhan menyertai kami. Doa, terima kasih untuk kasus-kasus COVID yang sudah menjadi nol di Australia, dan border yang sudah dibuka antara Melbourne dan juga Victoria dan Sydney. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan doa terakhir, saya minta Pak Ferry akan berdoa, Pak Ferry Gunawan, untuk beberapa pokok doa yang Pak Ferry ingat dan sekaligus menutup pertemuan kita. Silakan Pak Ferry Gunawan. Tuhan, Bapa kami ada dalam surga, terima kasih atas waktu yang Tuhan terberikan pada kami untuk mendengarkan kebenaran firman melalui Sound Doctrine. Terima kasih juga atas jemaat-jemaat yang sudah berpartisipasi untuk menyaksikan Sound Doctrine ini, di mana saja mereka berada ya Tuhan. Kami berdoa untuk tiap-tiap mereka ya Tuhan, kiranya penyertaan yang sempurna menyertai tiap-tiap jemaat ya Tuhan. Berkati juga keluarga Pendeta Wanda Dumais beserta istri ya Tuhan, dan juga kedua anaknya, Tessa dan Prinsi. Kiranya penyertaan-Mu yang sempurna selalu menyertai senantiasa keluarga Pak Pendeta Wanda ya Tuhan, sehingga Sound Doctrine tetap terus diberitakan. Amin. Amin. Kami juga berdoa untuk jemaat ya Tuhan yang telah bergabung di Sound Doctrine ya Tuhan. Senantiasa Engkau mau memberkati tiap-tiap mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Sebentar kami akan berpisah. Biarlah Roh-Mu saja yang tetap menyatukan kami dalam satu kekuatan ya Tuhan, untuk menyatakan firman-Mu ini ya Tuhan, firman kebenaran ini ya Tuhan. Amin. Terima kasih juga atas rezeki kesehatan yang Tuhan telah berikan kepada kami tiap-tiap hari ya Tuhan. Amin. Biarlah melalui kebaikan kami ini ya Tuhan, Allah terus dimuliakan. Kami tambahkan tiap-tiap kebaikan ya Tuhan di atas segalanya Tuhan. Terima kasih juga atas makanan, berkat-berkat yang lainnya ya Tuhan, yang Tuhan cukupkan buat tiap-tiap keluarga kami dan jemaat ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Dan kami, Pak Pendeta, ada lagi yang mau doain lagi, doa apa lagi? Sudah cukup, bisa ditutup langsung. Saya sudah doakan semua. Silakan. Ya. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Biarlah kami tetap terjalin hubungan yang harmonis ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan doa ini hanya di dalam tangan-Mu saja. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah terlibat bersama-sama berdoa. Ada kekuatan saya rasa ya, mulai dari Sydney
sampai di Jayapura, di Tondano, di Batam, di Surabaya, mana lagi tadi? Ada di Schiphol, Amsterdam yang mengikuti, dan juga di wilayah-wilayah lain. Betapa indahnya kita dipersatukan Tuhan. Baik, ini akhir daripada kegiatan kita. Sampai bertemu pada minggu yang akan datang. Tetap saksikan program Sound Doctrine, bagikan, share banyak-banyak supaya orang bisa mengenal Sound Doctrine di channel-channel apapun yang kita ada. Saya Wanda Dumais dan istri saya, kami mengucapkan salam Gereja Perjanjian Baru. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Amin. Bye.